Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib dengan saya Ibu Puji. Kali ini kita akan membahas tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Yang pertama yang kita akan bahas adalah jarak titik ke titik. Jadi, kalau jarak titik ke titik, misalnya di sini ada titik. Di sini titik. Misal ini namanya titik A dan ini namanya titik B. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Titik A dan titik B. Ini yang namanya jarak titik ke titik. Jadi jarak dua titik. Ini yang namanya jarak titik ke titik. Ini adalah contoh dari jarak titik ke titik. Misalnya, diketahui kubus ABCD EFGH. ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Panjang A-nya, panjang A ke B itu A cm, B ke C A cm, C ke G A cm. Yang pertama, tentukanlah jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C. Yang kedua, jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G. Yang ketiga adalah jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Berarti titik E. Misalnya adalah titik P. Action. Selanjutnya kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah jarak antara titik A ke titik C. Ini kita tarik garis dari A ke C. A ke C, cara mencarinya kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena di sini kita lihat, kalau mencari garis ini kita butuh segitiga ABC atau segitiga ACD. Misalnya kita ambil segitiga ABC. Kalau segitiga ABC berarti dia siku-siku di B. Di sini A, di sini B, di sini C. Kita lihat panjang rusuk dari kubus A ke B dia A kecil. B ke C dia juga A. Untuk mencari panjang A ke C, berarti ini kan jarak titik A ke titik C, berarti kita mencari panjang A ke C. Untuk mencari nilai dari A ke C, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini kan sisi miring. Kalau sisi miring berarti akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat berarti A kecil kuadrat ditambah A kecil kuadrat. Nanti kita punya akar 2A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Di sini 1, di sini 1 koefisiennya. Berarti dia 2. Kalau kayak gini yang bisa dikeluarin dari akar adalah dari nilai A kuadrat. Karena dia akar, dia berarti akar 2. Jadi jarak titik A ke C adalah A akar 2. Seperti kita tahu, di kubus itu ada yang namanya diagonal bidang dan ada yang namanya diagonal ruang. Diagonal bidang contohnya A ke C, B ke D, F ke H, E ke G, ini namanya diagonal bidang. Kalau dia diagonal bidang berarti dia panjangnya kita tambah dengan akar 2. Misalnya di sini nilai dari A-nya 8. Berarti kalau AC kan diagonal bidangnya, berarti AC-nya sama dengan 8 akar 2. Tinggal ditambah akar 2 kalau dia diagonal bidang. Selanjutnya yang kedua yang kita cari adalah jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Nah, jarak titik A ke titik G kita harus butuh namanya garis bantu. Berarti kita cari garis A ke garis G. Kita mau pakai segitiga yang mana? Kita cari pakai segitiga A ke B, A ke G, berarti kita tarik garis dari B ke G. Jadi kita
terbentuklah sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Di sini A, di sini B, di sini B. Jarak dari A ke B kita udah tahu nilainya adalah A. Sekarang jarak A dari B ke G. Nah, tadi kan A ke C itu sama dengan A akar 2 cm. A akar 2 cm. A ke C diagonal bidang, berarti B ke G ini diagonal bidang juga. Jadi besarnya B ke G itu sama dengan besarnya A ke C, yaitu A akar 2 cm. Berarti di sini A akar 2. Sekarang kita mau cari titik A ke titik G, berarti kita cari panjang ruas dari titik A ke titik G menggunakan Pythagoras juga. Jadi AB kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. AB-nya adalah A kuadrat ditambah BG-nya adalah A akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan A kuadrat ditambah akar A kuadrat kan A kuadrat. A pangkat 2 akar 2 kuadrat berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 2 akar 2. Kita peroleh di sini koefisiennya 1, di sini 2, berarti 3A pangkat 2. Ini yang bisa kita keluarin dari akar adalah A pangkat 2. A pangkat 2 diakarkan berarti kan tinggal A akar 3. Nah, jadi jarak titik A ke G adalah A akar 3. A akar 3. A ke G ini yang namanya diagonal ruang. Kalau diagonal ruang dia panjang rusuknya tinggal ditambah dengan akar 3. Berarti akar 3 cm. 3. Sekarang yang ketiga adalah jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ke tengah-tengah bidang EFGH itu ada namanya titik. Nih, tengah-tengahnya berarti kita namai tadi titik P. Berarti kita mau cari jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, berarti kita tarik garis dari A ke P. Nah, kalau mau cari panjang dari A ke P, jarak dari A ke P, kita butuh segitiga. Di sini kita bisa lihat segitiga mana yang bisa kita gunakan. Cari segitiga yang panjangnya sudah diketahui panjang rusuknya. A ke E sudah kita ambil, A ke P, A ke E, berarti kita tarik garis dari E ke E. Nilai dari A ke E itu panjang rusuknya sama dengan AB, berarti A cm. Panjang EP, mana? EP itu adalah setengah dari EG. Panjang EG itu kan diagonal bidang sama dengan AC sama dengan BG, yaitu A akar 2 karena dia diagonal bidang. Berarti kalau EP setengah dari EG berarti setengah dari A akar 2 itu sama dengan A per 2 akar 2. Jadi di sini kita punya segitiga yang siku-siku di E. Ini siku-siku ya. Ini garis sisi miring. Di sini A, di sini E, di sini P. A ke E, A, E ke P itu adalah A per 2 akar 2. Sekarang kita cari sisi miring AP. Dari sisi miring AP kita pakai Pythagoras, berarti sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE nya itu A kuadrat ditambah A per 2 akar 2 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A pangkat 2 berarti A kuadrat per 2 kuadrat itu sama dengan 4. Akar 2 kuadrat karena dia akar dikuadratkan berarti bisa akar 2 kuadrat berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Sama dengan A kuadrat ditambah 2 per 4 A pangkat 2 sama dengan, kita jumlahkan, di sini 1, di sini 2 per 4.
Berarti kalau di sini 1 ditambah 2/4. Nih. Di sini 1 ditambah 2/4. Kita samakan penyebutnya. Itu sama dengan, nah ini kan 1, berarti 4/4 ditambah 2/4 sama dengan 4 tambah 2, 6/4. 6/4 kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Jadi 1 ditambah 2/4 itu kita dapat 3/2. Karena ada A kuadrat, berarti A kuadrat dikali 3/2. Kalau kita keluarin dari kurung, berarti A kuadrat diakarkan dari sisanya A. Berarti sisanya A akar 3/2. Jadi jarak titik A ke B adalah A akar 3/2 cm. Yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, misalnya ada sebuah titik A dan ada sebuah garis. Ini misalnya garis G. Jadi jarak titik A ke garis G ini yang namanya jarak titik ke garis. Jadi jarak titik A ke garis G adalah panjang luas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus ke garis G. Dari titik A ke garis, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis G. Titik A tegak lurus dengan garis G, dia tegak lurus berarti dia membentuk sudut siku-siku. Ini yang namanya jarak titik dan garis. Ini adalah contoh jarak titik ke garis. Misalnya ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke rusuk HG. Jarak titik A ke rusuk HG itu adalah panjang ruas apa? Titik A ke garis HG. Berarti kita cari titik ini, kita tarik garis ke sini yang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti titiknya kita tarik ke sini. Nah, ini kan tegak lurus, jadi dia membentuk di sini siku-siku. Jadi panjang ruas garis A ke H, karena nilai A ke H itu tegak lurus dengan H ke G. Jadi kita mau cari nilai dari A ke H. A ke H pada kubus itu namanya diagonal sisi. Kalau dia diagonal sisi, berarti karena panjangnya rusuknya 5, berarti AH itu sama dengan 5 akar 2 cm.